Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini saya akan mendemokan sedikit terkait e-learning yang dibuat dari pakai Moodle. Ini halaman depannya seperti ini. Seperti ini. Di sini ada button untuk create akun dan untuk login. Di sini ada beberapa user. Ini ada 4 admin, manajer, guru, dan siswa. Coba saya akan demokan sedikit dari, kita ubah dulu bahasanya Indonesia. Dari register, daftarkan anggota baru, misalkan di sini Dika, passwordnya Dika @123, misalkan emailnya Dika @gmail.com. Kita copy saja, Ctrl A, kita copy. Kita buat Dika, nama akhirnya misalkan Hastanto. Pilih kotanya misalkan Pringsewu. Negaranya sebenarnya nggak wajib untuk bisa dihilangin juga sih inputan untuk ini, inputan untuk kota dan ininya kita buat. Oke, nah sebenarnya setelah dia berhasil ngebuat akun ini, dia akan ada verifikasi yang dikirimkan ke email. Cuman untuk yang fungsi ini belum berjalan. Klik lanjut aja. Jadi nanti akan kita verifikasinya dari akunnya si admin. Nanti setelah kita register, nanti setelah kita masuk akun admin baru kita verifikasi si user ini. Oke, yang kedua mungkin kita coba untuk Adi misalkan. Adi @1995 misalkan. Adi @gmail.com. Copy. Misalkan ini Adi Permana ya, negara sama ininya kita kosongin aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Oke, jadi udah ada mungkin cukup dua aja yang kita daftarkan untuk usernya. Ini selanjutnya nanti mungkin ke Ato dan lain-lainnya bisa nyusul untuk registrasinya. Nah, coba kita masuk login sebagai admin. Ini admin. Nah ya, akun admin ini dibuat pertama ketika si Moodle ini diinstalasi. Jadi diminta untuk ngebuat akun super admin yang bakal manage ngebuat semuanya ini gitu. Nah, kita coba untuk login. Nah, ini menu untuk untuk adminnya. Kita masuk kita ubah dulu bahasanya ke Indonesia. Kita ke administrasi situs, masuk ke sini, kita masuk ke pengguna, lihat daftar pengguna coba. Nah, ini ada dua user yang udah daftar, cuman belum kita verifikasi nih sini. Jadi kita verifikasi terlebih dahulu. Kalau untuk absen ini akun untuk admin tersendiri. Coba kita konfirmasi supaya si Adi ini bisa registrasi, bisa login.
sama si Dika. Kita konfirmasi. Oke, sudah kita konfirmasi semua nih. Nah, baru habis ini nanti si Dika sama si Adi ini dia bisa login. Namun sebelum kita beri akses dia hanya login sebagai siswa atau student. Oke, coba kita jadikan si Dika ini sebagai siswa dan si Adi ini sebagai guru misalkan. Kita masuk ke pengguna. Kita masuk ke pengguna kemana ya? Ke kategori perizinan. Salah, kita masuk ke sini aja. Salah, sini ke pengguna. Kita masuk ke pengguna, kita masuk ke penetapan peran sistem. Nih, di sini ada manajer dan pembuat khusus. Kita buat si Adi, Bang Adi ya, misalkan. Bang Adi ini sebagai guru, kita tambahkan. Oke, Bang Adi ini sebagai guru. Oke. Kembali ke daftar semua peran. Nih, pembuat kursus ada satu, Bang Adi Permana. Setelah kita buat, karena Dika ini mau kita jadiin sebagai student, kita biarin aja sih dia, nggak usah kita kasih peran sistemnya. Setelah itu kita masuk ke kursus, ngebuat satu kursus. Misalkan kita buat satu kursus, misalkan ini ada match apa ini memang defaultnya. Kita buat kategori baru misalkan. Nah, jadi kategori ini nanti bakal ada banyak kategori, misalkan kategorinya kita buat kayak IoT, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu-gitu. Nah, di dalam kategori itu nanti kita masukin lagi temanya, misalkan di IoT ada IoT pertanian, misalkan belajar Arduino, belajar suhu, mobile apps gitu-gitu di dalamnya situ. Misalkan kita buat di sini IoT misalkan seperti itu. Kita buat kategorinya, kita buat di sini. Oke, mungkin kita cukup undang si Adi Permana tadi sebagai khusus untuk kita masukkan ke kategori ini. Nah, nanti biar si Bang Adi tadi, si akun Adi Permana tadi yang memanage kategori ini. Oke, ini kita tadi udah buat kategori IoT. Kita coba lihat menetapkan perannya siapa aja yang bakal mengajar nih. Tadi udah saya ini yang ngajar Adi, Bang Adi yang bakal ngajar di kategori ini, seperti itu. Setelah itu mungkin kita coba login ya, sebagai Adi, dimana nanti Adi yang bakal memanage kategori tersebut. Kita keluar, kita login coba. Kita masuk sebagai Adi at 2001. Nah, ini masuk sebagai Adi. Ini sebagai Adi, administrasi situs kursus. Nah, dia bisa masuk ke sini, masuk ke IoT. Dia bisa buatin kursus baru, misalkan kursus barunya namanya sensor suhu, misalkan sensor suhu. Nah, misalkan soil apa itu namanya, lupa saya. Water level misalkan. Ke water level. Namanya bahasa di sini gini. Kan itu. Ini bisa juga dimasukkan tanggal kursusnya. Ini mulainya kapan sama akhirnya kapan, kita bisa masukkan juga. Di sini ada ringkasan khususnya juga. Bisa ngasih gambar di sini, kita upload gitu misalkan. Nah, kita simpan.
udah kita buat tadi sensor suhu ya. Kita balik lagi, sensor suhu dari ini. Sensor suhu nih udah ada sensor suhu. Nah, tinggal di sini kita kita enroll. Kita mau siapa saja yang boleh masuk ke kelas ini gitu. Kita bisa masukkan satu-satu di sini. Misalkan enroll nih, tinggal enroll user. Kita masukkan satu-satu siswanya. Misalkan kita masukkan siapa, Dika nih, misalkan Dika sebagai ininya, sebagai siswanya. Cuman kalau kita mau masukin satu-satu di kelas ini, misalkan di kursus ini, menurut saya sih nanti bakal ribet banyak, karena mungkin hanya siswanya 1-5 orang, oke lah. Kalau misalkan siswanya banyak gitu, kita bakal kesusahan menurut saya. Nah, kita pakai cara yang ini, mungkin metode pendaftarannya. Pakai pendaftaran mandiri. Kita setting di sini. Nah, nama stasinya apa, gini. Kita masukkan kata kuncinya, misalkan 1, 2, 3 kata kunci di tadi. Kita enroll 1, 2, 3 gitu misalkan. Nah, tinggal kita simpan perubahannya. Oke, coba kita gini situsnya. Ini udah ada satu kategori gitu, udah punya satu kursus sensor suhu tadi. Kita masuk di sini. Ini tadi ininya. Nah, di sini kita bisa bikin topiknya, misalkan di topik pertama gitu. Kita hidupin dulu menu editing ya. Hidupkan menu ubahnya dulu supaya bisa diubah. Misalkan kita tambah yang topik pertama ini. Gimana sih namanya? Ini tambahkan nih tugas, database atau apa, bisa tambahin di sini, kuis. Scroll ke bawah, buku, file nih, file, URL bisa tambahkan URL, misalkan tutorial untuk YouTube, misalkan workshop, pengajaran. Kita coba masukin mana ya, file misalkan, tambah. Nah, namanya apa di sini? Namanya filenya bisa, ini bisa video nih, record video, record audio, ini nambahin video, misalkan ini foto gitu. Setelah berhasil nanti kita simpan di sini, simpan khusus. Seperti itu. Nah, setelah itu mungkin kita coba untuk login sebagai Dika sebagai siswa untuk daftar di kursus tersebut. Nah, kita login, kita masukin username-nya Dika @1996. Login. Ini passwordnya cukup kompleks ya, harus ada huruf besar, huruf kecil gitu seperti ini nih, harus kompleks seperti ini. Ini masuk sebagai siswa dia. Di sini kita lihat kok tidak terlihat ininya, crossnya. Sebentar. Oh, di sini kelihatan nih sensor suhu nih. Kita klik aja. Nah,
sensor suhu, nama ininya Adi. Nah di sini ada kunci pendaftaran, tinggal kita masukkan 1 2 3, kita daftarkan saya. Oke, dia udah bisa daftar di kelas tersebut, bisa ngelihat topik bersama sampai 3 tadi. Ini bisa live chat juga dengan mungkin sama dosen sama pengajarnya, seperti itu. Mungkin seperti itu sih untuk sampai saat ini. Mungkin perlu banyak lagi yang perlu saya pelajarin terkait tadi, gimana pengajar bisa, apakah pengajar itu bisa 2 atau 3 kategori gitu-gitu, belum saya belajarin terlalu banyak. Mungkin Kak Atok atau Kak Adi yang mungkin perlu bantuan juga, apa yang perlu dimasukin gitu-gitu, saya belum paham juga. Untuk saat ini sih baru sampai segini. Sama ini tadi yang untuk verifikasi akun, belum, settingannya belum ketemu. Mungkin itu aja sih Pak Ibu Maria, Bang Kawi sama Pak Uki yang bisa saya kasih demo untuk malam ini. Untuk alat sih belum, terakhir ngerjain beberapa hari yang lalu sama Kak Adi sama Kak Atok, belum ketemu lagi sih. Ini beberapa hari ini untuk ngefokusin untuk ngebuat island yang ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.